Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37 yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini, menghadirkan suatu perenungan yang memicu pertanyaan penting tentang identitas sejati Yesus Kristus. Dalam potongan Injil ini, Yesus berbicara kepada orang banyak dan para ahli Taurat sambil mengajukan suatu pertanyaan yang menguji kebijaksanaan mereka. Mari kita renungkan pesan yang terkandung dalam peristiwa itu. Yesus mengawali dengan menyatakan mengapa orang-orang ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Ini merupakan pertanyaan yang memperlihatkan bahwa ada keyakinan yang umum di kalangan orang-orang ahli Taurat tentang identitas Mesias sebagai keturunan Raja Daud. Namun Yesus kemudian mengarahkan perhatian mereka ke ayat dalam Mazmur, di mana Daud menyebut Mesias sebagai Tuannya sendiri. Melalui pertanyaan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Mesias tidak hanya adalah keturunan Daud secara fisik, tetapi juga lebih daripada itu. Ia ingin menekankan bahwa Mesias adalah Tuhan yang memiliki otoritas spiritual yang jauh lebih tinggi. Yesus ingin mengungkapkan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan dan anak Allah yang telah datang ke dunia. Renungan kita sebagai umat Katolik adalah tentang pengakuan akan kehakikian Yesus sebagai anak Allah. Kita diajak untuk mengenali dan memahami bahwa Yesus bukan hanya seorang guru yang bijaksana atau seorang nabi yang diutus oleh Allah, tetapi Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pandangan yang sempit tentang Yesus. Kita melihatnya hanya sebagai seorang figur sejarah atau sebatas sosok agung yang memberikan pengajaran moral. Namun, kehadirannya dalam hidup kita melampaui batas-batasan itu. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal. Ia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kehadirannya membawa transformasi dan keselamatan yang abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Renungan kita mengingatkan kita untuk mendekati Yesus dengan penghormatan dan kerendahan hati. Yesus bukanlah sekadar seorang guru atau nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Melalui iman yang hidup, kita dapat menemukan sukacita sejati dan makna yang dalam hidup ini. Saat kita merenungkan betapa besar dan kudusnya Yesus sebagai anak Allah, itu harus menggerakkan kita untuk mengasihinya dengan sepenuh hati, mengikuti ajarannya, dan hidup dalam persekutuan dengannya. Kita diajak untuk menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, mengakui kehadirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Renungan ini mengajak kita untuk memperdalam iman kita dan membangun hubungan yang erat dengan Yesus. Melalui doa, misa, sakramen-sakramen, dan membaca sabdanya, kita dapat semakin mengenal Dia sebagai anak Allah yang hidup dan mengalami hadiratnya yang berlimpah dalam hidup kita. Marilah kita renungkan dan bergumul dengan pertanyaan yang Yesus ajukan dalam Injil Markus ini, dan marilah kita dengan tulus mencari dan menerima kebenaran tentang identitas sejati Yesus Kristus yang adalah anak Allah
yang datang untuk menyelamatkan kita dan membawa hidup kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Tuhan memberkatimu.